satu kurikulum ataupun subjek yang harus dipelajari di sekolah-sekolah ataupun di universitas mereka. Ya, luar biasa. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu, support, dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih saya ucapkan. Kepada kalian yang baru, yang masih belum gabung, jangan lupa dong bantu dengan tekan butang subscribe guys. Karena subscribe itu kan gratis aja geng. Oke lah, seperti biasanya sebelum As mulai, As ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video sekali ini agar dikurniakan limpah rezeki yang luar biasa, gak akan pernah putus-putusnya, diberikan kekuatan kesabaran dalam menghadapi apa juga yang dihadapan, dipermudahkan segala urusan, yang sakit diberikan kesembuhan, yang jomblo ditemukan dengan jodoh yang baik-baik, dan didoakan agar saudara-saudara kita di Palestina terus diberi kekuatan dan diberikan kemenangan insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini Asna react satu lagi video daripada channel In News. Oke, jangan lupa juga kalian untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Kali ini kita akan melihat berita tergempar katanya ya, ini bahasa Indonesia jadi bahasa resmi konferensi UNESCO. Wow, oke, nggak sabar As ingin tahu apakah inputnya. Yuk sama-sama ikut As react, yuk. Udah siap semuanya? Yuk kita mulai. Bismillah. Bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa resmi dalam Konferensi Umum UNESCO. Keputusan ini diambil di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis pada Senin. Dengan penetapan ini, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 yang diakui oleh UNESCO, bersama dengan bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Italia, dan Portugis. Bahasa ke-10 yang diakui di UNESCO. Wow, bukan sesuatu yang mudah ya. Ini sesuatu berita yang menggembirakan khususnya. Yuk lanjut. Dalam pernyataannya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monaco, Muhammad Umar, mengatakan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi kekuatan penyatu bangsa sejak masa prakemerdekaan, terutama melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Bahasa Indonesia mampu menghubungkan berbagai etnis yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia, dengan lebih dari 275 juta penutur, telah mendunia dengan masuknya kurikulum bahasa Indonesia di 52 negara. Hebat, tak hebat ya, bahasa Indonesia sudah masuk ke kurikulum 52 negara. Bayangkan negara-negara lain juga turut menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai salah satu kurikulum ataupun subjek yang harus dipelajari di sekolah-sekolah ataupun di universitas mereka. Ya, luar biasa. Saat ini, terdapat setidaknya 150.000 penutur asing yang aktif menggunakan bahasa Indonesia. Penetapan ini ditandai dengan diadopsinya Resolusi 42C-28 secara konsensus dalam sesi pleno Konferensi Umum ke-42 UNESCO. Umar juga menyebutkan bahwa kepemimpinan aktif Indonesia di tingkat global dimulai sejak Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955, yang menjadi awal terbentuknya kelompok negara non-blok. Indonesia memiliki komitmen kuat untuk melanjutkan kepemimpinan dan kontribusi positif untuk dunia internasional. Hal ini ditunjukkan melalui kolaborasi dengan negara-negara lain dalam mengatasi tantangan global, serta peran Indonesia sebagai Ketua G20 tahun 2022 dan ASEAN tahun 2023. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO diharapkan dapat meningkatkan kesadaran terhadap bahasa Indonesia dan memperkuat konektivitas antar bangsa. Hal ini juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap pengembangan budaya di tingkat internasional. Pengakuan ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap perdamaian, keharmonisan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun global. Usulan pemerintah Indonesia untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO merupakan implementasi dari amanat Pasal 44 Ayat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.
Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Usulan ini juga merupakan upaya hukum agar bahasa Indonesia mendapatkan status bahasa resmi pada lembaga internasional, setelah pemerintah Indonesia secara fakta telah membangun komunitas penutur asing bahasa Indonesia di 52 negara. Iya. Wow, jadi bangga ya kita mendengarkan berita ini apabila bahasa Indonesia telah diangkat dan terima sebagai bahasa ke-10 menjadi bahasa rasmi di konferensi UNESCO. Dan seharusnya Indonesia merasa bangga karena bukan mudah sebenarnya untuk meletakkan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa internasional, tetapi berjaya ya meletakkan bahasa Indonesia hampir ke 52 negara. Sudah ada silibus ataupun sudah ada kurikulum yang diletakkan untuk para pelajar ataupun penutur asing yang belajar bahasa Indonesia. Itu bukan sesuatu yang mudah, untuk harus bangga karena memperkenalkan bahasa Indonesia ini di mata dunia. Dan bukan sahaja bahasa tapi membawa juga budaya, membawa juga adat dan apa juga yang tentang Indonesia itu dibawa untuk diberitahu kepada dunia secara umumnya tentang kehebatan bahasa Indonesia. Masya Allah, luar biasa banget, dan harus juga merasa bangga karena kita tahu bahasa Indonesia ini penuturnya ramai sekali, telah menyatukan banyak sekali kaum dan ras yang ada di Indonesia itu untuk memahami satu bahasa, itu bahasa Indonesia. Dan kita harus lebih bangga karena dia sudah menjadi sebahagian daripada bahasa yang diterima di peringkat internasional. Masya Allah, subhanallah. Oke, langsung pakai sini dulu video Rationals untuk kali ini. Pada kalian yang telah nonton bareng dengan Asam habis video ini jutaan terima kasih ucapkan. Oke, ketemu lagi kita di lain video insya Allah. Assalamualaikum, jaga diri semuanya, dadah.